Stella Christie mencuri perhatian publik setelah beliau dipanggil kembali ke negeri ini untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, mengalahkan Prof. Sumantri Brojonegoro yang beliau adalah menterinya. Prof. Fauzan yang bekerja penuh untuk Pak Prabowo pada proses kontestasi juga kurang untuk mencuri perhatian. Bagaimana tentang profil Stella Christie ini? Apakah juga bisa membantu untuk pendidikan tinggi yang sebenarnya, atau hanya ini dikagumi karena orang Indonesia keluar negeri, hidup lama di sana, selanjutnya menjadi profesor yang hebat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Stella Christie, itu yang akan kita bahas pada hari ini, karena mencuri perhatian publik tidak cukup kacamatanya yang unik, tetapi keilmuannya menjadi magnet tersendiri. Orang yang sukses di luar negeri, mulai dari SMA, perguruan tinggi, sampai bekerja, selanjutnya tiba-tiba dipanggil untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi. Mengapa dia dijadikan wakilnya, bukan menterinya? Dan yang menterinya Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro, yang beliau memang ahli pendidikan tinggi, dan pada kesempatan ini diberi kesempatan lagi. Dan mengapa tidak Prof. Fauzan yang berdarah-darah untuk membantu Pak Prabowo menangkan? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas profil beliau yang menarik untuk kita perhatikan. Dan betulkah beliau itu akan berbakti untuk negeri, atau nanti malah membahayakan untuk negeri? Kok ada pertanyaan membahayakan? Ya karena kan biasanya orang itu kalau sudah ada orang hebat menjadi semacam abrakadabra. Jadi bisa menjadi tidak cukup magnet, tetapi bisa untuk menjadikan orang. Ayo kita baca. Pertama kita baca di Tempo, jejak karir dan pendidikan Stella Christie, ilmuwan kognitif di Kabinet Prabowo. Itu adalah yang terjadi di Tempo. Kemudian di suara.com, kacamata unik Wakil Stella Christie bikin salfok, harganya ternyata terjangkau. Padahal semua orang sudah berpikir itu pasti mahal. Kalau di Kompas itu judulnya Profesor Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang ada di Tempo dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Jejak karir dan pendidikan Stella Christie, ilmuwan kognitif di Kabinet Prabowo. Tempo.co Jakarta, Stella Christie baru-baru ini menjadi sorotan publik, terutama bagi situs akademik Instiki setelah diumumkan bahwa dirinya terpilih menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Siapakah beliau? Stella Christie adalah seorang ilmuwan kognitif. Ilmuwan kognitif yang berasal dari Sumatera Utara. Ia mengenyam pendidikan tinggi mulai dari sarjana di Harvard University pada tahun 2024 dengan predikat magna cum laude dan highest honors. Pendidikan S2 dan S3 dilanjutkan di bidang psikologi kognitif dari Northwestern University pada tahun 2010. Setelah meneruskan pendidikannya, Stella Christie menjadi profesor di Universitas Tsinghua Beijing, Tiongkok, dan memegang peran penting sebagai researcher di Tsinghua Laboratory of Brain and Intelligence serta direktur Child Cognition Center. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi ilmiah internasional termasuk Cognitive Science Society yang menunjukkan keterlibatannya dalam perkembangan penelitian kognitif di dunia.
Di Indonesia, Stella berperan sebagai penasihat kebijakan pendidikan dan sains, menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan di tanah air. Karyanya yang berfokus pada perkembangan kognitif telah memberikan kontribusi signifikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di tingkat global. Riwayat pendidikan Stella Christy dimulai di Jakarta, jadi memang di dalam negeri juga. Di Jakarta, jenjang SD, SMP, dan SMA ia tempuh di Santa Ursula, Jakarta. SMA-nya masih di Jakarta. Ia menerima beasiswa bergengsi seperti beasiswa ASEAN dari pemerintah Singapura dan United World College yang membawanya melanjutkan studi ke Red Cross Nordic United World College di Norwegia. Pada tahun 1999, Stella mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di Harvard University. Di sana ia menamatkan pendidikan sarjana sebelum melanjutkan studi doktoral di Northwestern University. Penelitiannya tentang perkembangan kognitif menjadi fondasi bagi karirnya sebagai ilmuwan terkemuka di bidang ini. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Stella menjalani program postdoktoral di University of British Columbia, Kanada, kemudian bekerja sebagai asisten profesor di Swarthmore College, Amerika Serikat, sebelum diangkat menjadi tenured associate professor pada 2018. Karir akademiknya terus berkembang hingga akhirnya ia menerima tawaran untuk menjadi profesor di Tsinghua University, Beijing. Dengan pencapaian dan dedikasi yang luar biasa di bidang akademik, Stella Christy telah jadi salah satu ilmuwan Indonesia yang dihormati. Prestasinya tidak hanya diakui di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Kegigihan Stella dalam menimba ilmu serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan menjadi inspirasi bagi banyak orang termasuk sivitas akademika institusi tempat ia bekerja. Perjalanan akademik Stella menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan penelitian dalam memajukan bangsa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Itu tentang Stella Christy yang selanjutnya menjadi menghipnotis semua yang membaca dan mendengarkannya. Kalian termasuk, saya pun juga termasuk. Siapa sih beliau? Kok kelihatannya jarang-jarang kita mengetahui. Seorang profesor masih muda, orang Indonesia di Cina, Harvard University, Norwegia, Singapura. Dari situ memang langsung bisa membuat orang terkesima. Tapi mungkin kalian juga bertanya-tanya, mengapa ia lebih mencuri perhatian dibanding Prof. Sumantri Bojonegoro? Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro yang merupakan Menteri Pendidikan, dan beliau adalah orang yang mulai 99 sampai 2007 atau 2008 aktif di dunia pendidikan tinggi. Dia di Dirjen Tinggi pada waktu itu. Selanjutnya hilang dan kemudian pada pemerintahan Pak Prabowo ini ditampilkan kembali. Prof. Fauzan adalah orang yang sangat hebat di dunia pendidikan. Dia rektor UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, yang sangat famous, sangat besar, dan meskipun swasta tetapi tidak kalah dengan berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Malang. Bahkan dia atau UMM mempunyai prestasi internasional yang sangat banyak. Prof. Fauzan ketika terpilih menjadi wakil menteri tidak sehipnotis Stella Christy. Jadi beliau, orang juga kaget, Prof. Fauzan, rektor UMM, 2 atau 3 periode. Selanjutnya, apa yang akan
Langsung semua paham. Tapi selanjutnya, mengapa kok tidak sebegitu? Padahal kalau kita melihat profil Prof. Fauzan sebagai wakil menteri ini, kalau kita baca ya, wakil Prof. Fauzan itu adalah sosok yang cukup dikenal di dunia pendidikan. Ia pernah menjabat Rektor UMM 2016-2024. Sebelumnya dekan, dan Fauzan juga merupakan guru besar UMM di bidang pendidikan serta penggagas program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat P3M. Coba, penggagas program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat. Beliau mempunyai sebuah program Profesor Penggerak terkait dengan pembangunan masyarakat. Ini kalau pernah melihat Mas Anies, ada Indonesia memanggil. Ini adalah Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat. Mempunyai style tersendiri, tetapi tidak sehipnotis keberadaan Stella Christy. Apakah karena memang keberadaan Stella Christy yang ada di luar negeri kemudian menjadikan orang kepo? Sebenarnya apa yang akan ditawarkan untuk pembangunan Indonesia? Kalau Prof. Fauzan, kalau berbicara pendidikannya juga semuanya di dalam negeri, mulai dari UMM sendiri, UM Malang, UM Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, tempat kampus kami, S3-nya, dan beliau sangat concern karena pendidikan, karena memang sebelum menjadi rektor, beliau adalah juga sebagai dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Profesor pendidikan ini, sekali lagi, tidak kalah sebetulnya. Tetapi mengapa Stella Christy menghipnotis? Bahkan sang profesor, maksudnya Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro, kalau kita melihat profilnya, juga tidak kalah dibanding dengan Stella Christy. Jadi Prof. Satrio ini adalah beliau lahir pada tahun 56, sarjana di Universitas Indonesia, PS2 di Universitas Indonesia, PhD bidang teknik mesin di University of California, Berkeley, Amerika. Wow, ini kan juga tidak kaleng-kaleng juga. Bidang pendidikan mulai dari ketua jurusan teknik mesin ITB, direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional 99-2007, bukan orang yang baru di dunia pendidikan, anggota tim Japan International Cooperation Agency jika untuk pembangunan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dosen tamu bidang teknik mesin Toyohashi University of Technology Jepang, kemudian dosen teknik mesin Institut ITB, ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP, ketuanya IP. Kemudian ketua IP sekaligus anggota. Kemudian beliau sekarang diberi amanah untuk menjadi menterinya. Tetapi sekali lagi, Stella Christy menjadi penghipnotis lebih dibanding dengan Pak Menterinya, Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Prof. Fauzan. Mengapa ini terjadi? Menurut analisis saya, karena Stella Christy orang yang belum pernah tampil di dalam negeri ini, dan beliau ini sementara ini selalu di luar negeri, karena memang mulai dari kampusnya Singapura, Norwegia, kemudian Harvard University, itu semua luar negeri, dan akhirnya kemudian bekerja di Cina menjadi profesor di sana. Tahu-tahu kemudian bersedia dipanggil seorang profesor muda, bersedia dipanggil ke Indonesia untuk berbakti untuk negeri ini. Dan beliau bercerita belum pernah berganti identitas, tetap sebagai warga negara Indonesia meskipun suaminya adalah warga negara asing dan anaknya namanya sangat Indonesia, pecinta masa depan negeri. Selain itu, ya stylenya, kacamatanya, semua netizen pasti juga bertanya-tanya
Berbeda dengan Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro yang itu Indonesia dia Indonesia. Kemudian Prof. Fauzan, itu sangat Indonesia. Tapi ini karena yang agak berbeda selanjutnya menjadi perhatian. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran tidak adilan. Kita sangat positif terkait dengan Stella Kristi dan Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro dan Prof. Fauzan. Insya Allah pendidikan tinggi akan lebih baik, dan yang lebih penting lagi adalah dunia pendidikan tinggi tidak hanya untuk coba-coba atau dirubah-rubah, tapi ini mengembalikan sebuah harapan 99 sampai 2007 beliau menjadi dirjen tinggi akan terwujud apa yang menjadi harapan jangka panjang. Stella Kristi sama Prof. Fauzan akan membantu, semoga menjadi kebaikan untuk negeri dengan tim pendidikan tinggi ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, and share. Sampai jumpa.